Disgrace. Oke, jadi untuk di video kali ini memang agak beda karena gue nggak akan review untuk terperincinya, tapi untuk total skornya kalau misalkan kalian nanya gitu ya sebenarnya gue cukup kasih nilai 6 aja sih, nggak lebih nggak kurang juga menurut gue. Dan memang ini adalah salah satu film produksi Netflix yang sebenarnya gue pun udah nonton dari bulan Desember tahun 2019, dari tahun lalu banget, cuma memang mungkin pas waktu itu gue kan nontonnya sendirian gitu ya, dan gue nggak expect kalau ini film bakal membingungkan gitu ya endingnya. Jadi makanya setelah kemarin minggu lalu gue coba nonton lagi bareng teman-teman gitu untuk kedua kalinya, yang akhirnya akhirnya gue udah bisa berdiskusi, akhirnya gue bisa lebih tahu lagi gitu loh. Jadi mungkin untuk di video kali ini memang lebih kayak pure dari penjelasan gue pribadi, bukan dari video orang lain. Dan mungkin setelah gue nonton kedua kalinya gitu ya, gue jadi mikir sebenarnya ini tuh nggak terlalu rumit-rumit banget loh, maksud gue dibandingkan sama Dark gitu ya. Karena mungkin istilahnya otak gue tuh udah terlatih banget gitu loh untuk nonton sesuatu yang rumit gitu kayak Dark, dan ketika gue nonton film ini yang sebenarnya agak setipikal gitu kan kayak Dark, tapi ya nggak serumit itu juga, jadi masih lebih enteng di bawahnya lah sebenarnya film ini. Dan buat kalian yang belum nonton series Dark gitu ya, kalau misalkan kalian udah nonton film ini dan kalian ngerasa bingung sama ending film In the Tall Grass ini, kalian siap-siapin aja otak kalian untuk nonton series Dark, karena memang itu jauh lebih membingungkan daripada film In the Tall Grass ini. Oke, dari awal film aja sebenarnya gue ngerasa film ini cukup menarik gitu ya, karena istilahnya gue tuh ngerasa bosan aja gitu loh sama film horor yang tipikal di rumah-rumah doang, istilahnya rumah berhantu gitu kan. Udah basi banget setiap film horor kayaknya hampir kebanyakan tentang rumah berhantu, dan sedangkan kalau ini kan tentang padang rumput yang tiba-tiba berhantu, serem, jadi horor gitu kan. Kenapa bisa? Jadi ini inti dari segala inti film In the Tall Grass ini adalah tentang time loop. Udah sekian, that's it. Itu doang sih sebenarnya poinnya. Tapi ini makna time loop di sini tuh bukan kayak series Dark yang dimana mengandung unsur sci-fi gitu kan. Kalau di sini menurut gue ya lebih kayak sesuatu yang religius kali ya kesannya. Karena bagi gue time loop di sini tuh seakan kayak neraka. Karena gini, istilahnya orang-orang yang masuk ke dalam padang rumput itu dan mereka terus mengulang kesalahan yang sama, mereka terus mati di situ dan hidup lagi mati lagi, hidup lagi mati lagi. Itu kan ya kayak orang-orang di neraka yang dimana disiksa terus, yang ya pokoknya ngulang-ngulang terus aja gitu loh, penyiksaan yang nggak berhenti. Nah makanya satu-satunya cara untuk mereka bisa bebas dari situ adalah ya penembusan dosa gitu loh. Makanya kenapa di endingnya si karakter Tobin bisa muncul di gereja itu. Bahkan nih kalau misalkan kalian perhatiin nama si gerejanya aja itu adalah Gereja Batu Sang Penebus. Itu kayak udah jelas banget gak sih tentang gereja dan batunya gitu loh. Dan mungkin kalau gue pikir juga gitu ya, makna dari gereja dan padang rumput ini ya sama aja kayak surga dan neraka gitu loh. Seberang-seberangan banget gitu kan. Kalian di tengah-tengah nih di perjalanan panjang menuju ke sesuatu daerah gitu, istilahnya menuju ke apa ya, istilahnya kalau beda-beda karakter kan di sini kayak mereka lagi dalam suatu perjalanan. Kalau kayak si Becky dan Kel ini kan mereka lagi dalam suatu perjalanan mau ngasih bayinya si Becky untuk ke keluarga yang lain karena dia belum siap untuk jadi ibu gitu kan. Nah maksud gue istilahnya mereka lagi dalam satu perjalanan lurus, akhirnya di sini tuh disuruh pilih mau ke gereja, ke surga, atau lo ke neraka gitu loh, ke padang rumput. Dan ya udah makanya ketika di ending, ketika si Tobin udah berhasil ke gereja gitu, dia bebas dari area rumput itu, terus dia menyelamatkan Becky dan Kel yang akhirnya mereka pun juga jadi balik gitu kan ke kota asal mereka, nggak jadi nyerahin si bayinya itu. Ya udah jadinya kayak penebusan mereka udah terselesaikan gitu loh dosa-dosanya. Ya mungkin kalau misalkan di series Dark istilahnya itu kayak cycle barunya gitu ya. Dan jadi memang kalau misalkan kalian perhatiin gitu ya, di area parkiran gerejanya kan mobil-mobil ada banyak gitu yang sudah ya berserakan di situ. Berarti kan istilahnya korban-korban dari padang rumput itu sudah banyak. Nah cuma memang yang gue bingung kenapa nggak ada karakter lain juga selain mereka-mereka doang gitu ya. Maksud gue kenapa yang time loop cuma mereka doang di sini. Bahkan nih kalau misalkan kalian perhatiin, menurut gue keluarganya si Tobin dan bapak ibunya juga itu tuh kayaknya mereka udah dari karakter jadul gitu ya. Mereka yang dimana mereka tuh udah time loop di situ dari bertahun-tahun yang lalu. Sedangkan kalau Becky sama Kel kan ya dibilang mereka baru ngilang semenjak 2 bulan yang lalu. Jadi ya mereka istilahnya time loop di situ selama 2 bulan gitu kan. Dan yang gue juga suka dari alur film ini tuh alur filmnya nggak linear jalan ke depan gitu loh, yang dimana agak sedikit berantakan di awal, tapi ternyata pas di ke belakang oke, kita mulai mengerti gitu kan. Nah terutama kayak karakter Tobin, kalau misalkan di bagian awal-awal kita tuh ngerasa karakter Tobin itu ada dua. Ada karakter Tobin yang masih polos, yang dimana dia baru masuk ke dalam rumput itu, sama juga karakter Tobin yang dimana dia tuh kayaknya udah megang si batunya itu kan. Makanya dia seakan mengajak si Kel kalau nggak salah untuk ya megang si batunya itu juga. Dan dimana sifatnya Tobin yang udah megang batu tuh aneh banget gitu. Dan bahkan di sini kan juga udah ada adegannya gitu ya, kalau misalkan si Travis yang dimana itu pacar atau suaminya si Becky gitu, yang dimana dia ngikut jemput juga gitu kan, tapi dia ikut masuk ke padang rumputnya, terus dia dianterin sama si Tobin buat ketemu sama mayatnya Becky. Istilahnya Becky tuh udah
udah jadi mayat gitu loh. Nah cuma istilahnya karena di sini yang udah gue bilang ada cycle baru di endingnya yang akhirnya ya berarti Becky sama Kel nggak jadi ke situ. Dan juga ya tapi kalau untuk si Travis ya dia tetap kejebak di situ sih, karena di sini yang jadi hal pentingnya sih menurut gue, si Travis ini ketika dia udah megang si batu, gue sih mikirnya ketika orang udah bisa megang si batu itu, dia tuh jadi tahu tentang peta ya si rumputnya itu loh gitu loh, jalan keluar dari situ gimana caranya gitu kan. Tapi di sini kayak ada dua option gitu, antara kalau misalkan kita pengen diri kita yang keluar dari padang rumput itu, kita istilahnya harus jadi kayak tukang sales gitu ya, mengajak orang lain untuk pegang batunya juga. Istilahnya jadi bergantian aja gitu loh tumbalnya. Tadinya gue yang kena tumbalnya, jadi orang lain yang kena, gue nya jadi bebas. Atau satu lagi tentang ya kayak si Travis yang menyelamatkan Tobin gitu loh. Gue yang megang batunya tapi gue yang menyelamatkan orang lain. Tapi gue di sini juga jadi mikir, kan di sini ada adegan dimana katanya nih kalau misalkan ada mayat atau benda mati, ya istilahnya si rumput tuh nggak bisa ngegerakin benda mati gitu loh. Makanya istilahnya si Tobin atau siapapun itu bisa nganterin orang lain ya ketemu sama mayatnya itu kan. Nah maksud gue kenapa di sini nggak mereka ngebunuh seseorang aja terus dia geret-geret itu mayatnya atau si anjingnya siapa gitu ya, terus ya udah mereka keluar deh dari si In the Tall Grass itu, ya nggak sih? Nah cuma di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawabkan gitu ya dari gue pribadi, dan kalau misalkan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gue silahkan komentar di bawah. Ada kan si Travis ketika dia nyampe ke area padang rumput itu, dia kan parkir di gereja, terus dia masuk ke gereja dulu nih tadinya gitu kan, terus dia ngelihat gereja yang kosong, terus di situ ada pintu yang dimana pintu itu adalah pintu dari ruangan si Tobin ketika keluar dari rumput itu kan. Nah pas dia mau ngebuka pintunya tapi nggak bisa. Nah maksud gue kenapa dia masuk ke gereja itu dan dia mau ngebuka pintu itu, ada apa gitu loh, ada istilahnya bisikan apa gitu kan, kenapa? Terus juga handphonenya si Becky yang dimana itu kuat banget ya, maksud gue kena air, kena debu, kena tanah, hujan, apapun itu nggak rusak-rusak, bahkan sampai ada glitch yang dimana dia menelpon dirinya dia sendiri. Itu agak aneh sih, cuma ya udahlah ya. Terus juga pas adegan dimana si Becky tiba-tiba pingsan karena ada rumput-rumput yang masuk ke dalam badan dia dan mengenai bayinya dia yang dalam perut gitu. Jadi ya maksud gue, apakah karena memang si batu-batu ini atau rumput ini meminta tumbal bayi, istilahnya ya mereka doyan sama bayi gitu kan. Yang ujung-ujungnya maksud gue bayinya pun juga dimakan sama Becky. Jadi kayak ya di situ sih kayak agak membingungkan aja sih, maksud gue ya apalagi orang-orang yang di dalam tanah itu ya, itu kan udah jelas banget Becky melahirkan bayi terus langsung jatuh gitu si bayinya ke dalam tanah yang di bawahnya kan. Udah sih mungkin itu aja penjelasan dari gue dan juga beberapa pertanyaan yang masih belum terjawabkan dari gue, karena pun gue juga males nyari explanation ke video-video lain atau ke internet juga gitu ya. Jadi kalian aja deh yang jawab ke komentar di bawah ya. Oke, sekian untuk penjelasan video kali ini dan makasih udah nonton.